Tegaskan bukan karena Fandi Christian selingkuh, Dahlia Poland kuku gugat cerai. Gugatan cerai yang dilayangkan Dahlia Poland terhadap Fandi Christian sontak menyeret kembali isu orang ketiga yang pernah heboh pada 2023. Banyak pihak menduga bahwa kehadiran pihak lain menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga yang telah berjalan hampir 1 dekade ini. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, kuasa hukum Dahlia, Wayan Fajra Vanijaya, memilih untuk tidak memberikan jawaban gamblang. Wayan menyatakan bahwa materi mengenai penyebab perceraian bersifat rahasia karena persidangan berjalan tertutup. Kalau pihak ketiga saya tidak akan menjawab, sepertinya teman-teman akan lebih tahu tentang hal itu karena kembali lagi itu masuk ke pokok perkara, kata Wayan Fajra dalam jumpa pers virtual, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. 1. Tidak mau bocorkan detail perceraian. Wayan sangat menghargai etika profesinya sebagai pengacara, sehingga ia tidak bisa membocorkan detail yang menjadi inti permasalahan kliennya. Ia menyarankan jika ingin mendapat kepastian, sebaiknya bertanya langsung kepada Dahlia atau Fandi. Jadi mungkin bisa dihargai, itu juga etika profesi saya. Jadi mungkin kalau mau menanyakan, silakan ke Mbak Dahlia atau Mas Fandi, bebas kalau mereka yang berbicara, jelasnya. Meski begitu, Wayan memberikan gambaran mengenai perjalanan panjang kliennya dalam menghadapi masalah ini. Ia berharap kronologi yang ia ceritakan bisa memberikan sedikit pencerahan tanpa harus melanggar kerahasiaan sidang. Jadi saya cuma bisa sampaikan seperti tadi supaya teman-teman di sini juga tidak mendapat informasi yang mentah, jadi seolah-olah sia-sia. Jadi saya ceritakan bagaimana pertemuan saya dengan Bu Dahlia, silahkan disimpulkan, paparnya. 2. Perbedaan prinsip Dahlia dan Fandi. Dalam kesempatan lain, Wayan sempat menyebut bahwa ada perbedaan prinsip yang mendasari keputusan Dahlia. Hal ini, ditambah dengan materi perkara lain yang tidak bisa diungkapkan, menjadi akumulasi dari masalah yang ada. Ya, perbedaan prinsip, dan juga materi lainnya, yang tentu kami nggak bisa sebutkan secara gamblang, katanya. Wayan juga mengisyaratkan bahwa keputusan Dahlia untuk berpisah bukanlah hal yang mudah dan diputuskan dalam waktu singkat. Ada berbagai pertimbangan dan kejadian pemicu yang terjadi bahkan jauh sebelum tahun 2023. Keputusan Mbak Dahlia ini tidak seperti apa ya istilahnya makan cabai, hari ini pedas terus langsung kerasa, tidak. Tidak serta-merta diputuskan dalam satu kurun waktu, tidak. Itu dalam jangka waktu panjang pertimbangannya, tutupnya. Gugatan cerai yang dilayangkan Dahlia Poland terhadap Fandi Christian sontak menyeret kembali isu orang ketiga yang pernah heboh pada 2023. Banyak pihak menduga bahwa kehadiran pihak lain menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga yang telah berjalan hampir 1 dekade ini. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, kuasa hukum Dahlia, Wayan Fajra Vanijaya, memilih untuk tidak memberikan jawaban gamblang. Wayan menyatakan bahwa materi mengenai penyebab perceraian bersifat rahasia karena persidangan berjalan tertutup. Kalau pihak ketiga saya tidak akan menjawab, sepertinya teman-teman akan lebih tahu tentang hal itu karena kembali lagi itu masuk ke pokok perkara, kata Wayan Fajra dalam jumpa pers virtual, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. 1. Tidak mau bocorkan detail perceraian. Wayan sangat menghargai etika profesinya sebagai pengacara, sehingga ia tidak bisa membocorkan detail yang menjadi inti permasalahan kliennya. Ia menyarankan jika ingin mendapat kepastian, sebaiknya bertanya langsung kepada Dahlia atau Fandi. Jadi mungkin bisa dihargai, itu juga etika profesi saya. Jadi mungkin kalau mau menanyakan, silahkan ke Mbak Dahlia atau Mas Fandi, bebas kalau mereka yang berbicara, jelasnya. Meski begitu, Wayan memberikan gambaran mengenai perjalanan panjang kliennya dalam menghadapi masalah ini. Ia berharap kronologi yang ia ceritakan bisa memberikan sedikit pencerahan tanpa harus melanggar kerahasiaan sidang.
Jadi saya cuma bisa sampaikan seperti tadi supaya teman-teman di sini juga tidak mendapat informasi yang mentah, jadi seolah-olah sia-sia. Jadi saya ceritakan bagaimana pertemuan saya dengan Bu Dahlia, silahkan disimpulkan, paparnya. 2. Perbedaan prinsip Dahlia dan Fandi. Dalam kesempatan lain, Wayan sempat menyebut bahwa ada perbedaan prinsip yang mendasari keputusan Dahlia. Hal ini, ditambah dengan materi perkara lain yang tidak bisa diungkapkan, menjadi akumulasi dari masalah yang ada. Ya perbedaan prinsip, dan juga materi lainnya, yang tentu kami nggak bisa sebutkan secara gamblang, katanya. Wayan juga mengisyaratkan bahwa keputusan Dahlia untuk berpisah bukanlah hal yang mudah dan diputuskan dalam waktu singkat. Ada berbagai pertimbangan dan kejadian pemicu yang terjadi bahkan jauh sebelum tahun 2023. Gugatan cerai yang dilayangkan Dahlia Poland terhadap Fandi Christian sontak menyeret kembali isu orang ketiga yang pernah heboh pada 2023. Banyak pihak menduga bahwa kehadiran pihak lain menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga yang telah berjalan hampir 1 dekade ini. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, kuasa hukum Dahlia, Wayan Fajra Vanijaya, memilih untuk tidak memberikan jawaban gamblang. Wayan menyatakan bahwa materi mengenai penyebab perceraian bersifat rahasia karena persidangan berjalan tertutup. Kalau pihak ketiga saya tidak akan menjawab, sepertinya teman-teman akan lebih tahu tentang hal itu karena kembali lagi itu masuk ke pokok perkara, kata Wayan Fajra dalam jumpa pers virtual, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. 1. Tidak mau bocorkan detail perceraian. Wayan sangat menghargai etika profesinya sebagai pengacara, sehingga ia tidak bisa membocorkan detail yang menjadi inti permasalahan kliennya. Ia menyarankan jika ingin mendapat kepastian, sebaiknya bertanya langsung kepada Dahlia atau Fandi. Jadi mungkin bisa dihargai itu juga etika profesi saya. Jadi mungkin kalau mau menanyakan, silahkan ke Mbak Dahlia atau Mas Fandi, bebas kalau mereka yang berbicara, jelasnya. Meski begitu, Wayan memberikan gambaran mengenai perjalanan panjang kliennya dalam menghadapi masalah ini. Ia berharap kronologi yang ia ceritakan bisa memberikan sedikit pencerahan tanpa harus melanggar kerahasiaan sidang. Jadi saya cuma bisa sampaikan seperti tadi supaya teman-teman di sini juga tidak mendapat informasi yang mentah, jadi seolah-olah sia-sia. Jadi saya ceritakan bagaimana pertemuan saya dengan Bu Dahlia, silahkan disimpulkan, paparnya. 2. Perbedaan prinsip Dahlia dan Fandi. Dalam kesempatan lain, Wayan sempat menyebut bahwa ada perbedaan prinsip yang mendasari keputusan Dahlia. Hal ini, ditambah dengan materi perkara lain yang tidak bisa diungkapkan, menjadi akumulasi dari masalah yang ada. Ya perbedaan prinsip, dan juga materi lainnya, yang tentu kami nggak bisa sebutkan secara gamblang, katanya. Wayan juga mengisyaratkan bahwa keputusan Dahlia untuk berpisah bukanlah hal yang mudah dan diputuskan dalam waktu singkat. Ada berbagai pertimbangan dan kejadian pemicu yang terjadi bahkan jauh sebelum tahun 2023. Keputusan Mbak Dahlia ini tidak seperti apa ya istilahnya makan cabai, hari ini pedas terus langsung kerasa, tidak. Tidak serta-merta diputuskan dalam satu kurun waktu, tidak. Itu dalam jangka waktu panjang pertimbangannya, tutupnya.